Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi kiram, khususan ila mu'allifatil kitab rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allah, Shadaqallahul Adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qalu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, he iling-iling sapa alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu, he iling-iling sapa wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. La taqulu aja padha ngucap sapa sira kabeh. La taqulu aja padha ngucap sapa sira kabeh, ngucap marang sapa lin nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawi lafat ra'ina iku amrun sigot fi'il amar minal mura'ati saking masdar mura'ati. Apa berarti tadi? Ro'a, yura'i, ro'in, mura'atan. Nah, biasanya kalau sempalan pecahan amr itu penunjuk awalnya biasanya masdar. Ro'a, yura'i, ro'in, muro. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman
agar tidak mengucapkan kalimat ro'ina. Apa maknane ro'ina? Mugi-mugi angon panjenengan, ngrekso panjenengan ngrekso sapa Kanjeng Nabi na ing kita. Ya. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maknane ngangon, ngemong, melihat. Wakanu, kenapa kok dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Wakanu lan ono sopo Wakanu lan ono sopo alladzina, para sahabat ini ya. Wakanu lan ono sopo alladzina iku yaquluna padha ngucap sopo alladzina lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzalika ing mengkono-mengkono lafat ro'ina. Ya, jadi dulu para sahabat itu panggilan sehari-harinya ro'ina. Nah, kenapa itu tidak diperbolehkan? Wahyalan utawi lafat ro'ina iku bilughatil Yahudi kelawan lugoi wong-wong Yahudi. Ya. Iku bilughatil Yahudi kelawan lugoi Yahudi. Sabbun maknane iku pisuh. Pisuh itu umpatan. Sabbun iku umpatan. Ya. Jadi lafaz ro'ina dulu para sahabat, ya, bagi sahabat lafaz ro'ina itu maknanya adalah al-muro'at. Al-muro'ah. Ya, maknanya adalah ngrekso, menjaga. Maknanya adalah menjaga. Itu dulu. Matur kepada Kanjeng Nabi, ro'ina, mudah-mudahan Kanjeng Nabi itu menjaga kita. Tetapi kemudian ini dilarang karena lafaz ro'ina ini mirip-mirip dengan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. La ro'ina bagi orang-orang Yahudi itu maknanya adalah sabun, umpatan. Ya. Utawi lafaz sabun, ya, yang berarti umpatan tadi itu iku minar ru'unati, saking lafaz arru, lafaz umpatan. Sabun itu bermakna ar-ru'unah. Jadi mirip bahasanya. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan lafaz ro'ina kepada kanjeng Nabi. Ya. Ulama-ulama kita dulu juga begitu. Ya, kan disandarkan pada dalil apa, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah termasuk dari golongan mereka. Nah, di Indonesia dulu kita tidak boleh pakai jas, pakai sepatu karena itu menyerupai orang-orang Belanda. Lafaz ro'ina yang sering dijadikan sebagai ucapan para sahabat kepada Kanjeng Nabi ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Karena apa? Karena lafaz ini mirip dengan umpatan atau bahasa sehari-hari orang Yahudi. Gitu kan ya.
Ya. Jadi mirip-mirip dengan bahasa sehari-harinya orang Yahudi. Fassaru mongko podo nafsiri sopo ahli tafsir. Ya, pakai. Fassaru mongko podo nafsiri sopo ahli tafsir. Bidzalika kelawan menggunu mazkur. Ya, bidzalika kelawan menggunu lafat ro'ina. Jadi itu yang ditafsiri oleh ahlu tafsir terkait larangan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan lafaz ro'ina kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabu lan padha ngitopi, mengajak bicara. Wa khatabu lan padha ngitopi, menghitopi. Sapa sing menghitopi iki berarti Yahudi. Wa khatabu lan padha ngitopi sapa Yahudi biha kelawan lafat ro'ina. Wa khatabu lan padha ngitopi itu ya menunjukkan ucapan itu, ngajak bicara itu. Menunjukkan kalimat tersebut ya lafat ro'ina tadi itu kepada siapa? An-Nabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa khatabulan padha ngitopi sapa Yahudi biha kelawan lafat ro'ina An-Nabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dihitopi oleh orang-orang Yahudi. Jadi ketika mereka mengatakan kepada Kanjeng Nabi itu dengan lafat ro'ina. Ya, kayak mereka kan kita kan tidak diperbolehkan menyerupai sesuatu kaum, baik itu gerak-gerik, sifat maupun cara beribadah. Sehingga banyak sekali hal-hal yang dimodifikasi dalam praktek-praktek ubudiyah kita sehingga itu tidak menyerupai orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Misal kalau di kita itu kenapa kita liburnya hari Jumat? Nah, sebab hari Jumat itu adalah lebarannya orang-orang yang beriman. Kenapa tidak hari Sabtu? Karena hari Sabtu itu lebarannya orang-orang Yahudi. Lalu kenapa juga tidak hari Minggu? Karena hari Minggu itu lebarannya orang-orang Nasrani. Kan begitu. Nah, makanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi biar sedikit ada pembeda. Seperti puasa apa itu? Ya, yang tiga hari. Itu kan juga tidak diperbolehkan. Karena orang Yahudi cara berpuasanya kan tidak seperti itu. Kenapa kita dimulai dari tanggal 9? Biar ada pembeda dengan orang-orang atau puasanya orang-orang Yahudi. Nah, ada hal-hal detail yang benar-benar diperhatikan ya, dalam praktek-praktek beribadah agar kita tidak menyerupai kaum yang lain. Sehingga apa? Fanuhiya mongko den larang sapa al mukminuna wong kang padha iman anha saking ngucap lafat ro'ina. Nah, itu dasarnya. Kenapa mengucapkan lafat ro'ina itu dilarang? Ya. Kayak orang-orang Yahudi itu kalau ketemu orang beriman atau ketemu Kanjeng Nabi, cara salamnya bagaimana? Assalamu alaikum, kan begitu. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita semua, Kanjeng Nabi mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi yang mengucapkan salam Assalamu alaikum, assamu itu artinya binasalah kamu. Ya, assalamu alaikum, binasalah kamu semua. Ya, disuruh jawabnya bagaimana? Biasanya waalaikum, kan gitu saja. Ada yang assalamu alaikum. Kita menjawabnya adalah waalaikum. Dan kebinasaan itu juga terjadi kepadamu. Jadi kita balas seperti itu. Ya. Nah, itu sehingga kita dilarang, orang-orang yang beriman itu dilarang mengucapkan lafaz-lafaz yang mirip-mirip dengan lughah orang-orang Yahudi. Tidak hanya praktek bahasa sehari-hari, ubudiyahnya juga, sifatnya juga, stylenya juga. Nah, sehingga dulu kalau di Indonesia, di negara kita ini,
kita dilarang untuk menggunakan jas, celana, kemudian sepatu, agar apa? Agar menjadi pembeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, kemudian terjadi perubahan-perubahan. Nah, ini yang disebut dengan muqtadul hal. Terjadi perubahan-perubahan waktu itu di Indonesia kan. Ya, sehingga dimulai dari Mbah Yai Wahid Hasyim, mulai pakai jas, pakai dasi, ya, pakai sepatu, kan gitu. Nah, ternyata nggak cuman kita, Londo waktu itu juga sama, niru kita kan, pakai apa? Blangkon orang Jawa, kemudian pakai jari, pakai sarung, kan begitu. Ya, itu setelah terjadi perubahan-perubahan. Nah, dalam konteks ini kita tidak diperbolehkan karena ungkapan-ungkapan yang seperti itu mirip seperti bahasa sehari-harinya orang Yahudi. Jadi dulu para sahabat begitu mengucapkan kepada kanjeng Rasul. Ya. Tapi karena itu juga mirip sama orang-orang Yahudi, maka tidak diperbolehkan. Waqulu, ya, lan padha ngucap sapa alladzina, waqulu lan padha ngucap sapa sira kabeh alladzina, waqulu lan padha ngucap sapa sira kabeh, badalah halih dadi badale lafat ro'ina, badalah halih dadi badale lafat ro'ina, ya. Waqulu lan padha ngucap sapa sira kabeh undurna ing lafat undurna, cuman satu. Wa qaulan padha ngucap sapa sira kabeh undurna ing lafat undurna, ya. Kenapa diperintahkan untuk mengucapkan lafat undurna? Ini sekaligus sebagai ganti dari lafat ro'ina, ya. Wa qulan padha ngucap sapa sira kabeh badalah halid dadi gantine lafat ro'ina unzurna ing lafat unzurna. Mugi mirsani itu berarti melihat. Unzurna mugi-mugi ningali panjenengan kanjeng Nabi dateng kita. Ya. Ayat tegese undur, lihatlah. Nah, ilaina maring kita.